Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A ingin mempresentasikan mengenai bagaimana cara penulisan kutipan deskripsi, jurnal, dan juga cara mensitasi dan tutorial Mendeley, Grammarly, dan juga Turnitin. Jadi di sini kelompoknya ada saya sendiri yaitu Adinda Paradahari, selanjutnya ada Haya Sofia, lalu ada Dia Setiawati, lalu ada Mayanda Ahmad, dan terakhir ada Salsa Ratu. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penulisan kutipan deskripsi. Pertama-tama itu ada kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan hasil penelitian atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya. Dalam bentuk sumber kutipan di teks utama, sebutan referensi dengan menulis nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman. Di sini ada contohnya, yaitu contoh pertama itu bagaimana cara mengutip secara langsung yang kutipan itu tidak lebih dari 3 baris. Di sini bisa dilihat ada nama pengarangnya itu Newman dan tahun terbitnya itu 2014 dan di halaman 57. Di sini langsung aja kutipan langsungnya seperti ini tanpa diparafrase sama sekali. Lalu yang poin ke B yaitu ada kalau kutipan langsungnya itu jika jumlah kata kutipan lebih dari 3 baris kutipan diketik garis baru sejajar dengan awal alinea baru berjenjang satu spasi dan tanda petik. Di sini bisa dilihat pertama-tama kita menulis referensi dulu atau body note. Di sini ada nama pengarang itu ada Baby. Selanjutnya itu ada tahun penerbitnya itu 2014 dan di sini nomor halamannya itu 100. Langsung saja setelah memberi keterangan seperti ini, langsung untuk mengutipnya kita pertama-tama itu harus memberi tanda spasi dulu seperti ini, kolom satu baris. Lalu langsung saja kita meletakkan kata-kata yang hendak dikutip seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga ada jika kutipan memakai bahasa asing. Di sini kutipan itu ditulis dalam bentuk miring. Contohnya ini seperti ini. Berkenaan dengan sampel dan populasi Skandinavian Boji itu merupakan nama pengarangnya dan ini tahunnya 2016 dan halaman itu 375. Itu mengatakan sebagai berikut dan langsung saja kita mengcopy dari kutipan langsungnya. Dan tidak lupa kita mengedit dengan garis miring. Selanjutnya di sini ada jika mengutip bukan dari sumber aslinya melainkan dari pengarang lain, maka tambahkan kata dalam ketika menyebutkan referensinya seperti ini. Menurut Satori ini merupakan pengarang lain yang hendak kita kutip, dan Satori ini mengutip dari Sekarang dan Boji. Seperti ini, tahun terbitnya ini juga 475 ini bukan halamannya, dan ini merupakan kata-kata yang telah dikutipnya. Jangan lupa kalau bahasa asing itu menggunakan italik atau huruf garis miring. Selanjutnya yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu berbeda dengan kutipan langsung. Jadi kalau kutipan tidak langsung itu kita harus meringkas dan memparafrasenya. Jadi tidak boleh sama. Kalau misalkan sama itu namanya plagiat. Jadi kita harus menghindari plagiasi. Di sini contohnya ada kutipan teks yang asli. Di kutipan teks yang aslinya seperti ini. Jadi nama pengarangnya ada Budiarjo. Lalu tahunnya 1982 dan halaman 4. Ini tuh kutipannya belum kita parafrase atau belum kita ringkas sama sekali. Ini merupakan kutipan asli dari bukunya. Lalu setelah kita parafrase seperti ini. Bisa dilihat perbandingan antara kalimatnya sangat berbeda. Ini hasil yang asli dan ini hasil yang telah diparafrase. Dan untuk meletakkan body note-nya, kita meletakkan untuk kutipan tidak langsung itu meletakkannya di setelah akhir kalimat seperti ini. Selanjutnya yaitu saya, Haya Sofia, nomor hadir 15, kelas A, akan menjelaskan cara menulis kutipan dari jurnal. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis seperti yang ditulis oleh si penulis. Contoh yaitu menurut misal penulisnya Rustandi, dalam kurung tahun titik 2 halaman. Nah, misalkan dalam kurung 2010 halaman 8. Memaparkan bahwa titik 2, nah sini harus menggunakan tanda petik untuk isi kutipannya. Misalkan tanda petik nilai-nilai budaya yang luhur harus dijaga. Nah, yang kedua ada kutipan tidak langsung. Dikatakan kutipan tidak langsung karena kutipan ditulis tanpa mengurangi ataupun menambah kalimat. Contoh yaitu misal menurut penulisnya Agung Hermanto dalam kurung sama seperti tadi tahun titik 2 lalu halaman yang menyatakan bahwa lalu isi kutipannya. Atau bisa juga menuliskan nama penulisnya di bagian akhir. Jadi isi kutipan terlebih dahulu yaitu isi kutipannya
kemudian tanda dalam kurung penulis, lalu koma, tahun, titik 2, halaman. Seperti pada contoh yaitu dalam kurung Agung Hermanto, 2009, titik 2, 15, strip 16, yaitu atau tahun 2009, halaman 15 sampai 16. Lalu yang ketiga ada mengutip dengan sumber dua penulis yang berbeda, yaitu teknik penulisannya menuliskan kedua nama penulis tersebut dan memisahkannya dengan tanda ampersand atau tanda seperti pada gambar. Nah, namun apabila ingin mencantumkan dua nama penulis ke dalam pembahasan, maka teknik penulisannya yaitu menuliskan dua penulis tersebut dengan dipisahkan oleh kata dan. Itu contohnya seperti isi kutipannya, lalu dalam kurung penulis, lalu tanda ampersand, penulis kedua, lalu koma, lalu tahun. Atau contoh yang kedua yaitu menurut, misalkan penulisnya adalah Rustandi, lalu menggunakan kata dan, lalu penulis keduanya misalkan Rustam, lalu tahun dalam tanda kurung. Lalu selanjutnya isi kutipannya. Dan bisa dilanjutkan pembahasannya, misalkan sehingga. Nah, kemudian ada yang keempat, mengutip dengan 3 penulis atau lebih, yaitu caranya menuliskan semua penulisnya berdasarkan abjad dan dipisahkan dengan tanda koma. Selain itu juga bisa menggunakan kata at all atau yang berarti yang lainnya. Contoh, misalkan penulisnya Budi, Hendrawan, dan Rustam, maka diurut terlebih dahulu yang pertama Budi, lalu Hendrawan, lalu Rustam. Lalu dalam kurung tahun dan isi kutipannya. Atau juga bisa menurut, misalkan Budi tadi, lalu et al, lalu tahun 2010, dan isi kutipannya. Dan yang kelima, yaitu menulis sumber yang dikutip lebih dari 2 kali. Nah, caranya itu ditulis sesuai urutan abjad dan dipisahkan dengan tanda titik koma. Contoh, yaitu misal isi kutipannya, lalu dalam kurung penulisnya, koma, lalu tahun di penulis yang pertama, lalu titik koma untuk dari sumber yang kedua, yaitu Widiatmoko, penulisnya, koma, lalu tahun, lalu tutup kurung. Jika misalkan 2 sumber, kalau misalkan lebih, itu bisa ditambah lagi titik koma, lalu penulis, lagi sumber yang baru, dan koma tahun. Selanjutnya yang keenam yaitu menulis kutipan yang pernah dikutip. Terkadang kita ingin mengutip tulisan yang dikutip di jurnal yang kita baca. Maka hal tersebut boleh saja dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya, kemudian diikuti dengan kata dalam, lalu nama penulis jurnal yang kita baca. Contoh, nih misalkan kita ingin mengutip Henry, kata-kata Henry dalam jurnal si penulisnya Budianto, maka ditulis Henry dalam kurung, dalam penulisnya Budianto, koma, lalu tahun, titik 2, halaman. Lalu tutup kurung dan isi kutipannya. Selanjutnya yaitu menulis footnote atau catatan kaki dengan format yaitu nama penulis, titik, judul, titik, penerbit, titik, volume, koma, volume berapa, nomor, koma, nomor berapa, lalu titik, lalu dalam kurung tahun, titik. Selanjutnya yang terakhir adalah halaman, titik. Dan contohnya seperti pada gambar. Perkenalkan, saya Dia Setuati, nomor urut 10, menjelaskan bagaimana tutorial sitasi menggunakan Mendeley. Yang pertama kita lakukan yaitu buka aplikasi Mendeley. Lalu dalam memasukkan data referensi ke dalam Mendeley terdapat beberapa cara, yaitu add files, add folder, watch folder, dan add entry manually. Untuk sitasi yang pertama, kita masukkan data referensi dari buku cetak dengan cara manual. Di bagian tipe kita pilih book atau buku. Lalu setelah itu kita isi data-data dari buku yang kita pakai secara manual satu persatu dari judul, nama pengarang, tahun, halaman, dan lain-lainnya. Dalam penulisan nama pengarang terdapat ketentuan yaitu urutan penulisan berdasarkan nama belakang terlebih dahulu, baru setelah itu nama depan. Kita bisa isi data dari buku yang memang diperlukan saja, jadi tidak perlu semuanya dimasukkan. Dan setelah data-data kita masukkan, kita klik save atau simpan. Dan data-data yang telah dimasukkan ke dalam Mendeley akan bisa dilihat di bagian kanan. Kita juga bisa mengeditnya sewaktu-waktu. Lalu kita kembali lagi ke menu Word. Kita masukkan kalimat yang kita ambil dari buku sebagai referensi. Lalu untuk mensitasi, kita klik bagian reference yang sudah terhubung langsung dengan Mendeley.
Lalu kita klik insert citation dan kita cari judul buku yang kita masukkan ke dalam Mendeley tadi. Lalu kita klik OK. Maka akan otomatis tertulis di bagian akhir kalimat berupa nama pengarang dan tahun dari buku tersebut. Setelah itu selanjutnya kita buat citasi berdasarkan sumber referensi dari e-book. Kita kembali lagi ke menu Mendeley. Dan sekarang kita akan memasukkan data referensi dengan cara advance atau memasukkan langsung file dokumen PDF dari e-book yang akan kita pakai. Dan nantinya data-data dari e-book tersebut akan otomatis terbaca dan masuk ke dalam Mendeley. Setelah itu kita kembali lagi ke menu Word dan kita masukkan kalimat yang kita jadikan referensi dari e-book tersebut. Lalu kita ulangi cara yang tadi, klik insert citation dan cari judul e-book yang kita pakai, lalu klik OK. Setelah itu kita juga bisa menyusun daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley dengan data-data yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik reference dan klik insert bibliography, dan nantinya semua data referensi akan otomatis muncul. Dan ini adalah data referensi dari buku dan lain-lain yang saya pakai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanda Ahmad Darmawan, nomor hadir 20. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menggunakan Grammarly. Yang pertama, kalian bisa buka Google kalian, lalu ketik di bagian atas dengan tulisan Grammarly. Kalian bisa lihat seperti ini, Grammarly. Aplikasi Grammarly yang benar adalah seperti ini. Oke, ini tampilan setelah kalian mempunyai akun ataupun memiliki akun. Ketika kalian belum memiliki akun ataupun belum login akun Grammarly, kalian bisa menggunakan akun Gmail kalian untuk login menggunakan Grammarly. Selanjutnya, kalian bisa masukkan dokumen yang kalian ingin Grammarly-kan di tulisan ataupun di tempat seperti ini. Kalian klik. Oke, kalian klik. Lalu akan timbul seperti ini. Lalu kalian bisa masukkan dokumen yang kalian ingin Grammarly-kan. Makanya seperti ini. Lalu kalian upload file yang kalian inginkan. Oke, kalian ulangi seperti itu. Jika jaringan ataupun sinyal yang kalian gunakan dalam keadaan baik, agar tidak terjadi masalah ataupun pengulangan dalam kalian menggunakan Grammarly. Baik. Oke. Nanti kita masukkan file yang kita inginkan. Setelah saya memilih file tersebut untuk percobaan, lalu kalian bisa open file tersebut.
Oke, setelah kalian memasukkan file yang sudah kalian masukkan ke dalam Grammarly, akan muncul seperti ini. Ada set goal, ada audience, perbaikan, ada formality, ada domain, dan intent. Berikut hasil ataupun perbaikan dari Grammarly yang kalian gunakan. Dan di sebelah kanan ada suggest, ada correction to your dan clarity about unclear arrangement and di sini ada perbaikan kata dari file yang kita upload sebelumnya. Ini kalian bisa memperbaiki kata yang seharusnya diperbaiki dalam Grammarly. Ini terdapat banyak sekali kata yang salah dan Grammarly sudah memperbaiki dengan seperti ini. Oke, lakukan langkah seperti ini terus. Saja akan timbul seperti ini, correct, looking good, clarity particular, arrangement, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penyampaian. Jika kalian ingin mendownload file yang sudah kalian buat, kalian bisa klik download di bagian tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsara Tumaisya, nomor hadir 37. Kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Turnitin untuk sebuah atau pengaplikasian Turnitin pada sebuah jurnal. Oke, lanjut kita masuk ke dalam akunnya, akun Turnitin. Ya, setelah kita mencoba, kita akan masuk aksesnya dulu. Ketik passwordnya, dan setelah itu kita login. Tapi maaf, kita ulangin kembali untuk memasukkan email serta passwordnya. Coba kembali masukin password, email serta password dari akun Turnitin tersebut. Kita masukin passwordnya. Setelah itu kita login kembali dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik English 10 period 3. Klik tersebut. Nah, setelah kita klik itu connecting dulu, kita tunggu dulu. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, jadi 1-7 itu merupakan jurnal atau artikel yang sudah pernah kita turnitinkan. Nah, untuk file selanjutnya kita akan coba memasuki submit baru dengan sebuah jurnal. Kita submit, kita klik submit, dan kita ganti filenya, nama file yang akan di submit itu aku tulis Turnitin Jurnal. Nah, setelah itu scroll ke bawah dan aku choice from the computer, aku pilih desktop dan aku masukkan file yang akan aku turnitinin. Nah, seperti itu. Aku upload untuk klik upload, dan setelah klik upload kita tunggu sebentar. Akan ada please wait, you will be set to complete the process. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, pastikan jurnal yang kita
turnitinkan atau kita menggunakan aplikasi ini adalah jurnal yang benar. Yang sama, kita coba cek satu persatu per bagian di tempat page tersebut. Nah, tapi kita konfirmasi kembali. Setelah konfirmasi, kita cek kembali jurnal, apakah jurnal itu sesuai dengan jurnal yang kita ingin lakukan turnitin. Kita cek 1 sampai 2, page 2, kita klik tombol page 3 hingga sampai akhir. Kita klik cepat aja, cepat untuk sampai pada halaman terakhir, itu 12. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah lagi, kita pencet klik itu return assignment. Kita klik. Setelah kita klik itu, kita nunggu lagi, waiting for process turnitin. Nah, keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini membutuhkan waktu juga untuk menentukan berapa persenkah plagiatan pada jurnal ini. Waktunya cukup lama untuk menunggu proses ini. Setelah itu, jika telah keluar, kalau kita ingin melihat apa saja yang kena turnitin pada jurnal atau artikel tersebut, kita bisa mengklik view. Nah, keluarlah hasilnya 99% hasil dari turnitin pada artikel yang telah kita submit tadi. Dan saya ulangi, untuk melihat hasil dari turnitin itu, kita bisa mengklik view untuk melihat apa sajakah yang terkena turnitin pada bagian artikel ataupun jurnal tersebut. Kita menunggu untuk prosesnya. Ini sangat membutuhkan waktu dan jaringan internetnya cukup kuat. Kita tunggu. Kita ulangin kembali. Kita view kembali. Tunggu kembali. Tapi sebelumnya mohon maaf karena jaringan di tempat saya sangat sulit, jadi tidak bisa untuk menampilkan hasil turnitin yang telah diturnitinkan pada aplikasi untuk melihat plagiatan pada sebuah jurnal ataupun artikel. Dan hasilnya plagiat turnitin pada jurnal tersebut berjumlah 99%. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa menampilkan hasil turnitin dari artikel tersebut karena adanya gangguan jaringan internet. Mungkin langkah-langkahnya bisa membantu untuk pengecekan turnitin pada artikel ataupun jurnal yang akan dicek keaslian ataupun jurnal dan artikel tersebut.